daripada rohani kita mulai berubah. We begin to look different. Kita mulai terlihat We berbeda. talk different. Kita berbicara dengan We behave berbeda. different. Kita tindakan kita berbeda. Because our DNA is no longer that of a sinner, but our DNA is that of the Son of God. Hallelujah. Karena DNA kita bukan lagi DNA orang berdosa, tapi DNA daripada anak Allah. Come on, give the Lord a big clap. Oh, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. We are now new creatures in Christ. Sekarang kita ada ciptaan yang baru di dalam Kristus. Jesus' blood is very powerful. Dan darah Kristus itu sangat penuh dengan kuasa. When He washed our sins away, Ketika dia membasuh dosa kita. He washed it so clean. There's no trace whatsoever of our past failure and mistakes. Dia membasuhnya menjadi sangat bersih sehingga tidak ada lagi sisa daripada masa lampau. Listen, when God forgives, God always forgets. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan selalu melupakan. God will never bring up your past mistakes again. Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingatkan masa lalu, kesalahan masa Oh, I lalu. used to live an immoral life. Oh, aku dulu itu orang yang Oh, I jahat. used to be a bankrupt. Oh, dulu aku I bankrupt. used to be a failure in business. Aku adalah orang yang pernah gagal di dalam bisnis. When God forgives, He forgets. Ketika Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. You say, oh God, I was a failure before. God say, what are you talking about? Oh I cannot Tuhan, remember. aku adalah orang yang gagal pada masa lampau. Tuhan berkata, apa yang sedang kau katakan? Aku sudah tidak ingat lagi. Our past is gone. Masa lalu kita sudah berlalu. That is what the grace of God is. Itulah kasih karunia daripada Tuhan. You got to believe in the blood of Jesus. Engkau harus percaya kepada darah Yesus. Number 3, Nomor 3, you got to believe in the name of Jesus. saudara harus percaya kepada nama Yesus. Believe in His name. Percaya kepada namanya. Jesus says, if you ask anything in my name, I will do it. Yesus berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. 200 years ago, there was a famous pastor called Charles Spurgeon. 200 tahun yang lalu ada pendeta yang sangat terkenal namanya pendeta Charles Spurgeon. He told a true story of a member in his church. Dia menceritakan kisah yang nyata tentang salah satu jemaat di gerejanya. This lady worked for a rich man in London for 20 years. Wanita ini bekerja untuk seorang yang kaya sekali di kota London selama 20 tahun. One day the man was dying. Satu ketika pria itu mau meninggal, He asked the lady to come to the bedside. dia memanggil wanita itu datang di samping tempat tidurnya. He said, you know what, I have no son, I have no daughter. Engkau tahu aku gak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. I have no relatives. Aku gak punya sanak keluarga. You are the closest of anyone that I know in my life. Engkau adalah satu-satunya yang paling dekat yang aku kenal dalam hidupku. I'm dying now. Aku sudah mau mati sekarang. But before I go, Tetapi sebelum aku pergi, I want to give you something so that you'll never forget me. aku mau memberikan kepadamu sesuatu supaya engkau tidak lupa kepadaku. So he took a piece of paper Dia mulai mengambil secarik kertas and signed his name. dan mulai menandatangani namanya. He said, don't you forget me. Jangan kau lupakan aku ya. The lady said, Master, thank you so much. Wanita itu berkata, terima kasih Tuhan. Thank you for autographing your name for me. I will never forget you. Terima kasih engkau sudah tulis namamu dan tanda tangan aku tidak akan melupakan namamu. The man died. Kemudian pria itu mati. After the funeral, Setelah dikubur, well, she went back to her home, which is in the slums of London. jadi dia kembali pulang ke rumahnya, yaitu di tempat yang paling miskin kumuh di She was London. very, very poor. Dia sangat miskin. So in her little shed, she pinned the autograph on the wall. Jadi di gubuk rumahnya itu dia menempelkan secarik kertas itu di dinding. Many years later, this woman became very sick. Beberapa tahun kemudian wanita ini menjadi sakit. One day, Pastor Charles Spurgeon came to pray for her. Satu ketika pendeta Charles Spurgeon datang untuk besuk dan berdoa buatnya. After she spent some time with her, Setelah dia berdoa dan meluangkan waktu bersama dengan wanita ini, he happened to be sitting in the living room. dia duduk di ruang tamunya. And he noticed the piece of paper on the wall. Dia baru sadar bahwa ada secarik kertas ditempel di dindingnya. He went to have a look. Dia datang melihatnya. He said, lady, Dia berkata, wanita, do you know what this is? tahukah engkau apa ini? So, oh, when my master was dying, he autographed his name on a piece of paper so that I will never forget him. Oh, itu dari tuanku ketika dia mau mati. Dia cuma tulis namanya, tanda tangan supaya aku nggak lupa sama dia. He said, do you know how to read or write? Tahukah engkau caranya untuk menulis dan membaca?
The lady said, no, I have never been to school. I don't know how to read. Wanita itu berkata, aku nggak pernah sekolah, jadi aku nggak tahu caranya membaca. He said, let me tell you what this piece of paper is. Oh, biarlah aku beritahu kepadamu apa arti daripada kertas ini. This is a check for millions and millions and millions of British pounds. Kertas ini adalah satu cek yang berisi berharga berjuta daripada pound sterling. This check will make you the richest person in London. Cek ini akan membuat engkau menjadi orang yang paling kaya di kota London. But you never cash it. Tetapi engkau tidak pernah mencairkannya. You could have lived in the biggest mansion. Engkau bisa tinggal di istana yang paling besar. You could have eaten the best food. Engkau bisa makan makanan yang paling Wear the enak. best clothes. Memakai pakaian yang termahal. But now you yourself are dying like a poor woman. Tetapi engkau sekarang mau mati seperti orang wanita yang miskin. See, friends, the Bible says we are destroyed for the lack of knowledge. Saudaraku, Alkitab berkata kita ini binasa karena kurangnya pengetahuan. 2,000 years ago on the cross, 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib itu. Jesus already signed his name on our blank check for our lives. Yesus sudah menandatangani dengan namanya di atas cek yang kosong atas hidup saudara dan saya. What do you need? Apa yang kau butuhkan? Do you need healing? Engkau butuh kesembuhan? Do you need miracles? Engkau butuh mujizat? Do you need provision? Engkau butuh keuangan? Deliverance? Kebebasan? He's already given his name. Dia sudah memberikan namanya. Ask in my name, it shall be given to you. Mintalah Hallelujah. di dalam namaku, maka engkau akan mendapatkannya. Come on, give the Lord a big Oh, clap. mari berikan kepada Tuhan tepuk tangan. Ask in his name. Mintalah di dalam namanya. Jesus said in John 16 verse 24, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. until now you ask nothing in my name. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Ask and you will receive that your joy may be full. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. This year a very famous evangelist, T.L. Osborne, passed away. Tahun ini penginjil yang terkenal namanya T.L. Osborne dipanggil Tuhan. T.L. Osborne was a great healing evangelist. Oh, T.L. Osborne itu adalah penginjil yang luar biasa. You know, 40, 50 years ago, 40-50 tahun yang lalu. he used to go to Africa. Dia biasa pergi ke Afrika. 500,000 people will come to his crusades. 500 juta orang datang di KKR-nya. You must remember, in those days, there's no television, no internet, Saudara ingat zaman itu belum ada TV, belum ada internet. no proper sound system. Belum ada sound system yang bagus. They say his meeting was so powerful. Mereka berkata pertemuan KKR-nya itu sangat penuh dengan kuasa. Sometimes even without a microphone, 200,000 people can hear him speak. Sampai kadang-kadang tanpa mikrofon 200.000 orang bisa mendengar suaranya. Power of God was working in his life. Kuasa Tuhan itu mengalir dalam kehidupannya. In his meeting, blind eyes open, Di dalam pertemuannya orang buta melihat. deaf ear pop open, Orang yang tuli mendengar. the lame begin to walk. Orang yang lumpuh mulai berjalan. One time in his crusade, Satu hari di dalam KKR-nya, they brought 12 men from the mental hospital. mereka membawa 12 pria datang dari rumah sakit gila. And they were all demon possessed. Dan semuanya itu dirasuk setan. They came in chains. Mereka datang itu dirantai. So they're all being chained up. Jadi mereka itu semua dirantai. And they were all naked. Semuanya itu telanjang. Some of them have nails so long, Sebagian dari mereka kukunya itu panjang sekali. they were crawling around like animals. Mereka itu mulai merangkak seperti binatang. One of them even barked like a dog. Satu dari mereka itu bahkan menggonggong seperti anjing. I mean, totally demon possessed. Mereka itu dirasuk setan. They came into the meeting. Mereka datang di pertemuan itu. And all they heard, at that moment, T.L. Osborne was mentioning the name of Jesus. Pada saat itu T.L. Osborne mulai menyebut nama Yesus. Jesus is your healer. Yesus adalah penyembuhmu. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. Jesus is here. Yesus ada di sini. He mentioned Jesus. Dia menyebut nama Yesus. The guy that was moving around like a dog. Oh, orang yang sedang merangkak seperti anjing. Suddenly he goes, Jesus! Tiba-tiba dia mulai Yesus,
Jesus, Yesus. Jesus, Yesus. Jesus. Yesus. He stood up and become totally normal. Dia berdiri dan kemudian dia menjadi normal. All the demons left. Semua iblis lari Come on, give the Lord a big meninggalkannya. clap. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. To all 12 men were delivered. Semua 12 orang itu dibebaskan. Only because of one thing. Hanya karena satu hal. Jesus. Yesus. Jesus. Yesus. There's power in the name of Jesus Ada Christ. kuasa Hallelujah. di dalam nama daripada Yesus Kristus. Come on, give the Lord a big Haleluya. clap. Amen. You got to believe in the name of Jesus. Saudara harus percaya kepada nama Yesus. What do you need today? Apa yang kau butuhkan hari ini? Oh, I got cancer. Oh, aku punya kanker. In Jesus' name, the cancer will go. Di dalam nama Yesus, kanker itu akan pergi. What do you need tonight? Apa yang kau butuhkan malam hari ini? My business is going down. Oh, bisnisku sedang turun. In Jesus' name, God can resurrect that Di business. dalam nama Yesus, Tuhan bisa membangkitkan daripada Believe in the name of Jesus. percaya kepada nama Yesus. Number 4. Nomor 4, Believe in the Lordship of Christ. percaya akan ketuhanan Kristus. Romans 10 verse 9 says, Roma 10 ayat 9 berkata, if you confess with your mouth the Lord Jesus, jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, if Jesus is the Lord, then he should take over your life. kalau Yesus adalah Tuhan, dia akan mengambil alih kehidupanmu. Don't become like Adam and Eve that only want to make use of God. Jangan menjadi seperti Adam dan Hawa yang hanya mau memakai Tuhan. Instead, you should love Jesus. Tetapi sebaliknya engkau harus mengasihi Yesus. Follow God. Mengikuti Tuhan. Serve God. Melayani Tuhan. Surrender your life to Him. Menyerahkan hidupmu kepadanya. Yes, God created us to enter into the rest. Ya, Tuhan menciptakan kita untuk memasuki istirahatnya. But in the rest of God, we can conquer and have dominion. Tetapi Hallelujah. di dalam istirahat Tuhan itu kita bisa mendapatkan kuasa dan dominion. Now, if Jesus is the Lord, you should live a life pleasing to Him. Kalau Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas hidupmu, engkau akan hidup berkenan kepadanya. So a few months ago, I was with Dr. Cho, Beberapa bulan yang lalu saya bersama dengan Dr. Cho. and he told me a funny story. Dia cerita kepada saya cerita yang lucu. He said he was walking one day, Dia berkata ketika dia berjalan and he satu met a hari, member who is a medical doctor. dia ketemu dengan jemaatnya yang adalah dokter. He said, Dr. Cho, are you okay? Oh, Dr. Cho, apakah engkau oke? He said, I'm fine. Is Oh, aku baik-baik saja. there anything wrong? Apakah ada yang salah? No, because your face look horrible. Oh, karena wajahmu itu kelihatan jelek sekali. I mean, your skin looks so dry. Karena kulitmu itu kering sekali. You know, your lips look like cracking. Oh, bibirmu pecah-pecah. I mean, don't you use some cream and lotion for skincare? Kenapa engkau nggak pakai krim atau lotion untuk merawat kulit wajahmu? Dr. Cho laughed. Dokter coba ketawa. He said, I'm already 77 years old. Aku sudah umur 77 tahun. I'm an old man. Aku orang tua. Who cares how an old man's skin is? Oh, siapa yang peduli dengan kulitnya wajah orang tua? The doctor said, Dokter itu berkata, you don't care, but we all care. engkau nggak peduli, tapi kami semua ini peduli. Because we are your members. Sebab kami ini jemaatmu. Every week we got to spend 2 hours looking at you on the big screen. Setiap minggu kami harus datang gereja melihat wajahmu selama 2 jam di layar yang besar. We see your skin all the time. Kami melihat wajahmu, kulit wajahmu itu setiap saat. You don't care, but we care because we got to see your skin. Engkau tidak peduli, tapi kami peduli karena kami harus melihat wajahmu. Okay. Dokter coba, oke. Okay, I know I'm old, Aku tahu aku but I tua, put some moisturizer from now on. tapi aku akan taruh moisturizer atau pelembab di Now dalam listen wajah. carefully. Tetapi dengarkanlah baik-baik. Every day, Setiap hari, God looks at our face. He looks at us 24 hours a day. Tuhan itu melihat wajah saudara itu 24 jam setiap hari. Every hour, every minute, every second, God is looking at us. Setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan melihat kepada kita. We should stand before God looking beautiful as His bride. Jadi kita harus berdiri di hadapan Tuhan cantik sebagai mempelainya. With clean hands and a pure heart in Dengan holiness. tangan yang bersih dengan hati yang murni di dalam kekudusan.
but I'm not perfect. Oh, tetapi aku tidak sempurna. God knows. Tuhan tahu. That's why He gave us the word and the blood Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita firman-Nya dan darah-Nya to cleanse us and make us holy. untuk membasuh kita dan membuat kita kudus. How many of you want to live a life pleasing to God? Berapa banyak mau hidup berkenan Amen. kepada Tuhan. Amin. You know, go ahead and give God a big hand. Oke, Hallelujah. Tepuk tangan bagi Tuhan. My wife and I lived 3 years in Hollywood. Istri saya dan saya pernah hidup 3 tahun di Hollywood. Oh, every time there's Academy Award, Grammy Awards. Oh, setiap tahun ada penghargaan, akademi penghargaan Grammy. And celebrity will come in their long limousine. Oh, selebriti datang dengan limosin yang panjang. And then they walk the red carpet. Dan kemudian mereka berjalan di karpet yang merah. And all the camera. Dan semua kamera. And then the press will come and interview them. Dan kemudian wartawan datang dan interview. Who are you wearing tonight? Siapa yang kau pakai malam hari No, ini? not what are you wearing. Jadi pertanyaannya bukan apa yang kau pakai. Who are you wearing? Siapa yang kau pakai? Let me tell you, they will say, oh, Versace, Saya beritahu kepada saudara, mereka kan berkata Versace, Armani, Hermes. No, I mean, because they mention the name of the designer. Karena mereka menyebut nama daripada desainernya. The more the name is mentioned, the more glory they bring to the designer. Jadi semakin banyak nama itu disebutkan, mereka membawa kemuliaan kepada yang desainer itu. Now, all these earthly celebrities, Semua ini selebriti dunia, you know, they are very proud of the designer. mereka itu membanggakan desainernya. We are wearing a more famous designer. Kita ini sedang mengenakan yang lebih terkenal, desainer yang lebih terkenal. His name is Jesus Christ. Namanya adalah Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Come on, give the Lord a big Oh, hand. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. The Bible says, let us put on Jesus Christ. Alkitab berkata kepada kita, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. That means every day you put on Artinya setiap hari saudara mulai pakai Jesus Christ. Yesus Kristus. We wear His robe of righteousness. Kita memakai jubah kebenarannya. Yeah, we put on Jesus. Kita memakai Yesus. So that when people see us, they see Jesus. Jadi ketika orang melihat kita, orang melihat Yesus. We wear His royalty. We wear His ability. Kita memakai pakaian kebangsaannya, pakaian kemampuannya. So that when we walk in the red carpet of life, we walk with a life worthy of Jesus. Jadi ketika kita berjalan di dalam karpet merah kehidupan, kita menghidupi kehidupan yang mempermuliakan nama You must Tuhan. believe more and more that Jesus is your Lord. Saudara harus percaya lebih lagi bahwa Yesus adalah Tuhanmu. He's not just your Savior. Dia bukan saja juru selamat. He's the Lord of your life. Dia adalah Tuhan daripada hidupmu. Oh, come on, give God a big clap one last mari time. sekarang sekali lagi Yeah. tepuk tangan bagi Amen. Tuhan. Amin. Number 5, Nomor 5, last point. poin yang terakhir. Believe that there's nothing impossible to God. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nothing is impossible to God. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Scientists say we use less than 10% of our brain. Para ahli berkata bahwa kita itu cuma memakai kurang dari 10% daripada otak kita. Because we have very low self-image of who we are. Karena kita itu punya citra diri yang sangat rendah sekali. Oh, you'll be a success. No. Engkau akan sukses. Oh, nggak bisa. Oh, you are going to become a very popular. No. Engkau akan menjadi sangat populer. Oh, nggak You bisa. will do well in tidak. life. No. Engkau akan berhasil dalam kehidupanmu. Oh, tidak. Look at Mark chapter 9 verse 23. Lihatlah Markus pasal 9 ayat 23. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Listen, God gave us visions and dreams. Dengarkan, Tuhan memberikan kepada kita visi dan mimpi. Our dreams are not games that God play with us. Oh, itu diberikan kepada kita bukan karena Tuhan mau main game sama kita. When you believe in your vision, they become your destiny. Kalau saudara percaya akan visi itu akan menjadi tujuan hidupmu. 48 years ago, God gave Alex Abraham a dream.
48 tahun yang lalu Tuhan memberikan Pak Alex Abraham sebuah mimpi. to bring His power to Indonesia, to bring revival to Indonesia. Untuk membawa revival dan kuasa Tuhan atas negara Indonesia. In the 1980s, the Manya Church was born. Dan tahun 87 gereja Manyar itu berdiri. Quickly it grew to 15,000 people. Dengan cepat bertumbuh menjadi 15.000 jemaatnya. God then gave Pak Alex a vision of building the largest church building in Asia. Dan Tuhan memberikan visi dan mimpi kepada Pak Alex untuk membangun gedung gereja yang terbesar di Asia. Pak Alex believed in the vision. Pak Alex percaya akan visi itu. Tonight you're sitting in that vision. Hari ini engkau duduk di dalam visi itu. You're sitting in the largest church building in the whole of Asia. Hallelujah. Engkau sedang duduk di dalam gedung gereja yang paling besar di Come on, give the seluruh Lord a big hand. Asia. Oh, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Amen. Amin. Bethany Linden Church was born. Gereja Betani Nginden dilahirkan. 2004, God gave Pak Alex a vision of Jakarta Tower. 2004 Tuhan memberikan visi kepada Pak Alex Menara Jakarta. And that too is coming to pass. Dan itu pun akan menjadi kenyataan. All things are possible to him who believes. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi orang yang percaya. Say hallelujah. Katakan haleluya. Amen. Amin. As someone that's inspired by Pak Alex's faith, Saya adalah seseorang yang terinspirasi dengan iman daripada Pak Alex. I also want to believe God can do great things in Singapore. Saya juga mau percaya bahwa Tuhan bisa lakukan perkara yang besar di Singapura. So we built the largest underground sanctuary in Asia. Jadi kami membangun gedung gereja di bawah tanah yang terbesar di seluruh Asia. Then by 2010, Dan tahun 2010 we are seeing 400 decisions every week. kami melihat 400 jiwa bertobat setiap minggu. 32,000 members in one congregation. 32.000 jemaat di dalam satu gereja. In 8 years, I travel 120 times around the world. Dalam 8 tahun saya mengelilingi bola bumi ini 120 kali. You know, and planting churches and Bible schools. Dan mulai mendirikan banyak gereja dan sekolah-sekolah Alkitab. Now we have 50 churches throughout Asia. Kami ada 50 gereja di seluruh Asia. Another 40 churches in China alone. 40 gereja di negara Cina. Then we have a vision for an arena in the marketplace for the marketplace. Dan kami punya satu visi, mimpi, yaitu satu arena untuk marketplace di marketplace. 3 years ago, God gave us Suntec Convention Center. 3 tahun yang lalu Tuhan memberikan kepada kami Suntec Convention Center. Oh, come on, give God a big clap. Berikan Hallelujah. tepuk tangan bagi Tuhan All things kita. are possible. Semuanya adalah mungkin. Look, I'm just an ordinary person. Lihatlah saya ini orang yang biasa-biasa. But Alex was an ordinary person. Pak Alex pun orang yang biasa. But when we believe in an amazing God, Tetapi kita ini percaya Tuhan yang luar biasa. all things becomes possible. Segala sesuatu menjadi mungkin. Hallelujah. Haleluya. Listen, the truth is, we're able to do all these things because 2,000 years ago, Jesus did it for us on the cross. Dengarkanlah kebenaran ini. Mengapa kita bisa lakukan semua ini? Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. We just got to keep on believing. Jadi kita harus terus percaya. Keep on believing. Terus percaya. Keep on believing. Terus percaya. If you're going through a period of great darkness, Kalau hari ini engkau melewati masa-masa kegelapan, what happens when it's night? apa yang terjadi pada waktu malam? What happens when it's dark? Apa yang terjadi pada waktu gelap? We sleep. Kita tidur, We rest. kita istirahat. The deeper you sleep, Semakin dalam kau tidur, the shorter the night. malam itu menjadi pendek, bukan? But if you cannot sleep, Tapi kalau engkau nggak bisa tidur you nyenyak, keep waking up. engkau terus bangun terus. Oh, the night is very long. Oh, malam itu menjadi panjang. Have you seen sekali. people, they cannot sleep? Pernahkah saudara melihat orang yang nggak bisa tidur? 12 o'clock, Jam 12 malam, 1 o'clock, jam 1, 2 o'clock, oh jam 2, 3 o'clock. jam 3. Oh, when is morning going to Oh, come? kapan ini pagi datang? Because worry. Oh, karena khawatir. The Bible says God give his beloved sleep. Alkitab berkata Tuhan memberikan umat yang dicintainya tidur. The moment you can sleep, Pada saat engkau bisa tidur, the night is very short. oh malam itu menjadi pendek. You wake up in the morning, Engkau bangun pagi, oh, you're fresh. engkau menjadi fresh. Same thing here. Sama di sini. Only believe.
Hanya percaya. Rest in God. Istirahatlah di dalam Your Tuhan. night will be short. Masa gelap itu akan singkat pendek. God is going to break through for you. Tuhan akan memberikan terobosan bagi Only saudara. believe. Hanya percaya. Hallelujah. Haleluya. Go ahead, give God a big Oh, hand. berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mira, Daniel, just come, musicians. How many of you want a miracle tonight? Berapa banyak yang membutuhkan mujizat malam hari ini? Let's all stand up on our Mari feet kita right semua now. bangkit berdiri. Tonight, if you're sick in your body, Malam hari ini kalau engkau sakit di dalam Only tubuhmu, believe. hanya percaya. thank God for medicine. Oh, bersyukur untuk Thank God for obat-obatan. doctors. Terima kasih untuk para dokter. But God is the source of all healing. Tetapi Tuhan adalah sumber dari segala Tonight, in the name of kesembuhan. Jesus Christ, Malam hari ini di dalam nama I Yesus command every Kristus, cancer to be bound. aku perintahkan setiap kanker untuk tunduk. Lung cancer be healed. Kanker paru-paru sembuh. Stomach cancer be healed. Kanker perut sembuh. Throat cancer be healed in Jesus' Kanker name. tenggorokan sembuh di dalam nama Yesus. Cancer in the ovary be healed in Jesus' name. Kanker di ovari, di perut sembuh dalam nama Yesus. I come against every tumor right now in the name of Jesus Aku Christ. datang melawan setiap tumor di dalam nama Yesus Kristus. Cancer in the bones be healed right now. Kanker di tulang sembuh dalam nama Yesus. Leukemia be healed right now. Leukemia sembuh sekarang. Thank you, Jesus. Only believe. Terima kasih Yesus. Hanya Only percaya. believe. Hanya percaya. Only believe. Hanya percaya. If you got heart disease, be healed right Kalau now. engkau punya penyakit jantung, engkau disembuhkan sekarang. Sugar diabetes be healed in Jesus' name. Oh, diabetes, gula sembuh dalam nama Yesus. Arthritis be healed in the name of Penyakit Jesus. rematik kau disembuhkan dalam nama Yesus. Tonight, receive your healing. Malam hari ini terimalah If you got eye kesembuhanmu. problem, ear problem, be healed in the name of Penyakit Jesus. mata, penyakit telinga disembuhkan di dalam nama Yesus. Those of you with asthma, Engkau yang ada asma, take a deep breath. mulailah ambil nafas. Be healed in the name of Jesus. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Eczema, skin problem, be healed right now in penyakit Jesus' eksema, name. penyakit kulit disembuhkan di dalam nama Yesus. Those of you with slip disc problem, Oh, saudara yang punya masalah dengan tulang belakang, just move your back. mulailah menggerakkan Be healed in the punggungmu. name of Engkau Jesus. disembuhkan di dalam nama Yesus. Tonight, somebody here have a growth in your left shoulder. Malam hari ini ada seseorang yang punya tumor di bahu sebelah kiri. Be healed in the name of Jesus. Disembuhkan kau dalam nama Yesus. Tonight, some of you have problems in your finances. Malam hari ini ada yang punya persoalan ekonomi. I command provision to come into your life. Aku perintahkan penyediaan datang dalam In the hidupmu. name of Jesus Di Christ, dalam nama Yesus. I command money to come. Aku perintahkan uang itu The datang. money will come. Uang akan datang. The healing will come. Kesembuhan akan datang. Deliverance will come. Pembebasan akan datang. Success will come. Sukses akan datang. Blessing will come. Berkat akan datang. Prosperity will come. Kemakmuran akan datang. God will bless you in the name of Tuhan akan Jesus. memberkati engkau di dalam nama Oh, Yesus. give the Lord a big clap tonight. Oh, berikan Hallelujah. tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hallelujah. Let's just worship Hallelujah. God right now. Hallelujah. Aku percaya Tuhanku aja Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Lift up your hands and worship Him. Angkat tangan saudara dan sembah Receive a Dia. miracle tonight. Terimalah mujizatmu malam hari ini. Receive your healing tonight. Terimalah kesembuhanmu malam hari Receive ini. your blessing tonight. Terimalah berkatmu malam hari Only ini. believe. Hanya percaya. Dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Sing one more time. Nyanyikan sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun
percaya. Yang percaya. Yesus itu luar biasa. Yesus itu Tuhan. Angkat tangan kanan saudara. Berdoa dalam bahasa roh. Tuhan melawat saudara. Mata siana marah mata siana. Siana mata siana marah mata siana marah mata siana. Sementara saudara berdoa dalam bahasa roh. Oh, kuasa Tuhan Yesus bergerak. Oh, ramadasiana menjadi kenyataan dalam hidup saudara sekalian. Oh, ramadasiana marah oh, ramadasiana marah iya marah iya ramadasiana marah iya ramadasiana oh, ramadasiana marah iya ramadasiana marah iya ramadasiana Matasiana marah iya matasiana marah oh matasiana marah Engkau tidak tergantung hamba Tuhan, tak tergantung saya. Mungkin saudara anggap ada urapan pada hamba Tuhan. Tapi saat ini Tuhan melawat saudara. Tuhan melawat saudara. Saudara sendiri dapat urapan. Urapan siana. Terima urapan itu. Terima. Angkat kedua tangan saudara. Terima. Terus naik. Sekali lagi. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Kami bersyukur Tuhan, biar malam hari ini kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu. Kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Kami taruh iman percaya kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan kalau sebentar lagi kami akan memberikan korban persembahan, dan juga kami akan menabur untuk pembangunan di gereja Betani ini. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Biar korban yang kami berikan ini mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan kesungguhan hati kami akan memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan bersama, amin. Silakan saudara duduk kembali. Di setiap minggu yang kedua kita diberikan kesempatan untuk
menabur dan juga untuk memberikan korban untuk pembangunan gereja Betani. Sementara saudara memberi korban yang terbaik, akan ada beberapa pengumuman. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden yang dilayani oleh Bapak Gembala Abraham Alex Tanu Seputra. Doa pengurapan dimulai jam 3 pagi, sedangkan KKR doa dimulai pada jam 4 pagi hingga selesai. Untuk adik-adik manis yang terkasih, yuk datang di Natal Anak Betani Surabaya. Temanya adalah The Greatest Love. Jangan lupa datang hari Rabu 18 Desember jam 5 sore, tempat di Main Hall Geraha Betani Nginden. Pembicaranya ada Uncle Button, yang juga dimeriahkan oleh Flow, Benny Kimi, dan Blacklight. Celebrate your Christmas in Youth Christmas Celebration 2013, True Love. Sabtu 21 Desember jam 5 sore dengan pembicara Pendeta Doni Tatimu. Featuring Betani Youth Choir and Youth Dance Performance. Enjoy the tour service of Christmas Betani Surabaya 2013. Cabang Betani Yobel dan Betani Kampasari, Selasa 10 Desember di Betani Yobel. Cabang Betani Rungkut, Rabu 11 Desember. Cabang Betani Sukomanunggal dan Betani Tanjung Sari, Jumat 13 Desember di Betani Sukomanunggal. Cabang Betani Mojokerto, Sabtu 14 Desember. Cabang Betani Juanda, Senin 16 Desember di Gedung TKI Jalan Raya Juanda. Cabang Betani Citraland dan Betani Gunung Sari, Rabu 18 Desember di Betani Citraland. Cabang Betani Tunjungan City Siola pada hari Jumat 20 Desember. Dan Natal Diaken Betani Sekota diadakan hari Selasa 7 Januari 2014 di Betani Manyar. Seluruh ibadah akan dimulai pada jam 7 malam. Jangan lewatkan ibadah Natal dan tutup tahun bersama. Ibadah malam Natal, Selasa 24 Desember, dimulai jam 10 malam yang disertai dengan candlelight service. Ibadah Natal, Rabu 25 Desember, diadakan 3 kali ibadah. Ibadah pertama setengah 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga jam 5 sore Natal Sekota yang disertai dengan candlelight service. Dan ibadah tutup tahun, Selasa 31 Desember 2013 dimulai pada jam 10 malam. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri. Pokoknya namanya semuanya dalam namanya yang berkuasa, yang dahsyat, namanya mencurahkan berkat yang berlimpah. Oh,
Jangan bengong. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Sorak-sorai, sorak-sorai. Yesus dahsyat. Mari angkat kedua tangan saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang melindungi, yang menyertai, yang memberkati, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama katakan sekali lagi, terakhir. Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat,